Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tazkia Nur Aulia Hilalia, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi Bimbingan dan Konseling, kelas BK3B dengan NIM C19862101877. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya di sini akan memaparkan sedikit materi tentang mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 2 mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan pemberdaya perempuan. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya pendiri Muhammadiyah itu sendiri yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan salah satu dari sekian ulama terkemuka pada abad ke-20 yang sangat memperhatikan akan kepentingan seorang perempuan. Jauh sebelum isu kesetaraan gender atau feminisme berkembang di tanah air, beliau sudah bekerja untuk menempatkan kaum perempuan dalam posisi yang setara dengan kaum pria, meskipun dengan tugas yang berbeda tentunya. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya perempuan merupakan tulang punggung keluarga dan masyarakat yang berdiri di garda paling depan dalam membangun generasi bangsa yang tangguh. Pasalnya, perempuan merupakan orang yang pertama kali akan memoles, membina, dan membentuk generasi penerus bangsa tersebut. Oleh karena itu, perempuan dikatakan sebagai madrasah yang pertama kali untuk putra-putri bangsa. Nah, sehingga salah satu bukti dari Ahmad Dahlan tidak menjadikan pembedaan jenis antara perempuan dan pria, di mana di sini Ahmad Dahlan sendiri menempatkan daftar pendakwah Muhammadiyah yang tidak selalu didominasi oleh kaum Adam. Bisa dibilang ini merupakan gebrakan baru pada dekade kedua abad 20 di mana justru juru dakwah merupakan seorang perempuan yang masih sangat sedikit jumlahnya. Nah, dengan demikian Muhammadiyah melalui Aisyah terus melakukan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat seorang perempuan melalui peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan berdasarkan landasan agama. Nah, dengan begitu Ahmad Dahlan pun dan gerakan Muhammadiyah mulai mendirikan sebuah organisasi, yaitu organisasi Aisyah, yaitu sebuah organisasi otonom Muhammadiyah yang didirikan tepat bersamaan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, yaitu pada tanggal 27 Rajab 1330 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 19 Mei 1917 Masehi, dan yang diketuai oleh Siti Bariyah. Nah, nama Aisyah ini sendiri dikemukakan oleh Kiai Haji Fahrudin yang diambil agar bahwasanya agar perempuan-perempuan yang ada di Nusantara memiliki tingkat perjuangan yang sama dengan Aisyah, yaitu Siti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nahdlatul Asia ini adalah suatu organisasi otonom dan kader Muhammadiyah yang merupakan gerakan keputrian dan bergerak di bidang keagamaan dan kemasyarakatan yang berdirinya dengan diawali dengan adanya dibentuknya SP atau siswa praja dari ide-ide Somodirjo. Nah, Aisyah dalam perannya untuk pemberdayaan perempuan dan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta ekonomi. Jadi gerakan Aisyah ini memberdayakan gerakannya dalam segala bidang, baik itu dalam segi ekonomi, dalam pendidikan, kesehatan atau hal lain sebagainya. Nah, di sini terdapat contoh-contohnya. Yang pertama dalam bidang ekonomi, di mana terdapat beberapa program pemberdayaan perempuan. Di antaranya adalah mengembangkan bina usaha ekonomi keluarga Aisyah atau yang disingkat dengan BUEKA dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Nah, di dalam selain dari segi bidang ekonomi, di sini juga Aisyah memberdayakan perempuan dalam bidang pendidikan. Sejalan dengan pengembangannya yang menjadi salah satu pilar utama gerakan Aisyah ini, yaitu dengan melalui Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah serta Majelis Pendidikan Tinggi. Nah, penelitian dan pengembangan Aisyah ini juga mengembangkan visi pendidikan yang berakhlak mulia untuk umat dan bangsa. Nah, yang selanjutnya itu dalam bidang kesehatan. Aisyah memiliki rumah sakit, rumah bersalin, badan kesehatan ibu dan anak, balai pengobatan dan posyandu, serta semuanya yang berjumlah
sekian 280 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, Aisyah ini sendiri melalui Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup juga melakukan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat dan penanggulangan penyakit berbahaya dan menular. Nah, seperti penanggulangan penyakit HIV/AIDS, penyakit nafsa, bahaya merokok bagi perempuan, bahaya minuman keras dan eh, dengan mendekatkan atau menggunakan berbagai pendekatan dan kerjasama dengan banyak pihak seperti itu. Nah, dan selanjutnya itu dalam bidang keagamaan. Dalam bidang keagamaan, Aisyah bekerja sama dengan Majelis Tabligh untuk menjadi organisasi dakwah yang mampu memberi pencerahan kehidupan keagamaan guna membangun masyarakat yang lebih madani. Nah, di sini Muhammadiyah berpandangan bahwa perempuan dalam berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, peran dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai dengan kepribadian, keyakinan, dan cita-cita hidup serta hitah perjuangan sebagai acuan gerakan. Nah, di sini terdapat visi dan misi dari visi misi dan Siatul Aisyah, di mana visinya yaitu terbentuknya putri Islami yang berarti bagi keluarga, bangsa, dan agama menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, sedangkan misi dari Nasihatul Aisyah yaitu melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dalam membina putri Islam yang berarti bagi agama, bangsa, dan negara menuju terwujudnya masyarakat yang sebenar-benarnya, yakni dengan melaksanakan pencerahan dan pemberdayaan perempuan menuju masyarakat yang menjunjung tinggi harkat, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, selain itu juga misinya yaitu dengan menyelenggarakan amal usaha dan meningkatkan peran Nasihatul Aisyah sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah. Nah, selain itu juga masyarakat Islam yang hendak diwujudkan Muhammadiyah dari Aisyah adalah masyarakat yang rahmat lil alamin, yaitu Aisyah sebagai komponen perempuan Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat yang berkesetaraan dan berkeadilan gender, berkiprah dengan merespon isu-isu perempuan seperti KDRT, kemiskinan, trafficking, pornografi, dan aksi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan serta hal-hal lainnya. Dan sekaligus dengan adanya Nasihatul Aisyah ini juga memperdayakan secara terorganisir, terprogram dengan menggunakan dan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki. Nah, sehingga Muhammadiyah juga memiliki organisasi otonom lainnya, yaitu yang pertama Aisyah, yaitu wanita Muhammadiyah. Yang kedua yaitu pemuda Muhammadiyah, yaitu seperti Nasihatul Aisyah. Yang ketiga yaitu putri Muhammadiyah. Dan selanjutnya yaitu Ikatan Pelajaran Muhammadiyah atau IPM. Yang selanjutnya itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM. Hizbul Watan, yaitu gerakan kepramukaan, dan Tapak Suci Putra Muhammadiyah perguruan silat. Baik teman-teman, dengan demikian Muhammadiyah itu sendiri, gerakan Muhammadiyah itu sendiri tidak berperan bagi sosial ekonomi semata, tapi juga di sini gerakan Muhammadiyah mulai memberdayakan perempuan, bahwasannya di sini adanya kesetaraan antara perempuan dan kaum Adam. Walaupun dengan demikian, di sini juga gerakan Muhammadiyah tidak melupakan atau tidak melunturkan bagaimana kewajiban dan kiprah sebagai seorang perempuan muslimah. Baik teman-teman, mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.